Buarbakso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatem yastibawiyam Nieskolangku niranjan niruya kolku nirakyata sududewiku narayanu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Apa sambawa Rahimam pundarya kaksir Sabahya biantara suci Om kesama Dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi santi santi
Seorang warga negara Italia ditangkap Satres Narkoba Polresta Denpasar karena kedapatan konsumsi narkoba jenis tembakau japa-japa. Layangan naga raksasa sepanjang 250 meter dalam festival layang-layang di Pantai Mertasari Sanur. Ratusan pelari dari dalam dan luar negeri ramaikan ajang pelataran X-Trail 2017. Sejumlah model dengan postur tubuh gemuk berlenggak-lenggok di atas catwalk dalam ajang bertajuk Fashion Motion 2017. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Mengawali informasi pagi ini, seorang warga negara Italia ditangkap Satres Narkoba Polresta Denpasar karena kedapatan konsumsi narkoba jenis tembakau japa-japa. Petugas mengetahui saat tengah mengembangkan kasus kepemilikan kokain di rumah rekannya. Gianandrea, pemuda berkewarganegaraan Italia ini menjadi tahanan Satres Narkoba Polresta Denpasar karena terbukti memiliki narkoba jenis tembakau japa-japa. Ia ditangkap petugas pada 30 Juni lalu saat Gianandrea sedang berkunjung ke rumah Mario Marsio yang merupakan anak dari Rudy Marsio, tersangka kepemilikan kokain 7,9 gram. Saat itu polisi telah melakukan pengembangan kasus di rumah tersangka Rudy Marsio. Namun gerak-gerik Gianandrea yang panik membuat petugas curiga. Dari hasil tes urin, tersangka Gianandrea positif mengkonsumsi narkoba. Petugas mengamankan 0,42 gram tembakau japa-japa dari tangan tersangka. Tersangka mengaku sudah 2 tahun mengkonsumsi tembakau japa-japa dengan membeli per paketnya seharga Rp100.000. Jadi keterangan yang kami dapatkan dari tersangka, yang bersangkutan mendapatkan dari hasil pergaulan juga ketika mengunjungi salah satu tempat di daerah Kabupaten Badung. Di sana ada perkumpulan anak muda. Pengakuan tersangka mendapatkan barang dari sana. Tersangka pun hanya bisa menangis saat diinterogasi petugas. Akibat perbuatannya, tersangka terancam minimal 4 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Banyaknya tenaga kerja asing yang dipekerjakan di PLTU Celukan Bawang membuat Ketua Komisi 4 DPRD mendesak pihak manajemen untuk memperbanyak tenaga kerja lokal saat sidak Minggu pagi. Minggu pagi Komisi 4 DPRD Buleleng melakukan sidak ke pembangkit listrik tenaga uap Celukan Bawang Buleleng. Komisi yang mengurusi mengenai ketenaga kerjaan ini melakukan sidak untuk melihat kondisi jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di PLTU ini. Dalam sidak, Komisi 4 DPRD menemukan sebanyak 138 orang tenaga kerja asing asal Cina dan Jepang bekerja di PLTU ini untuk menempati sejumlah posisi penting. Sementara untuk tenaga kerja lokal berjumlah 337 orang. Komisi 4 mendesak pihak manajemen PLTU untuk lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng menjelaskan, idealnya jumlah tenaga kerja asing adalah 1:10 tenaga kerja lokal. Namun faktanya di PLTU memperkerjakan sebanyak 40% orang asing. Yang direkrut itu ya secara bertahap itu harus tenaga kerja yang juga qualified. Tidak hanya tenaga kerja yang levelnya di bawah seperti satpam maupun cleaning service dan lain sebagainya. Tapi tenaga kerja lokal itu harus sudah mulai menguasai bagaimana mengoperasikan sistem-sistem teknologi yang ada di sini, baik itu gensetnya, boiler, dan lain sebagainya itu. Sementara itu mesin yang berasal dari Cina menjadi kendala bagi tenaga kerja lokal karena tidak bisa mengoperasikannya dan terkendala bahasa Mandarin.
Nah, kami membuat perda yang cukup lama sehingga selesai perda dan perbub September 2014 dan kami bisa masukkan untuk izin mempekerjakan tenaga asing itu melampaui target hampir lebih dari 100%. Nah, ketika tahun 2016 yang mana targetnya bukan kami yang menentukan, kami tidak target untuk tahun 2016 sehingga perlu kami untuk mengkaji dan membuat database orang asing seberapa sebenarnya. Dengan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di kawasan Bali Utara ini mendapat pengawasan ketat oleh petugas imigrasi serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkap praktik kartel beras di Indonesia masih terjadi. Panjangnya rantai distribusi dari petani hingga sampai ke konsumen menjadi salah satu faktor penyebab praktik kecurangan ini. Dalam satu pekan ini, tim gabungan Satgas Pangan menggerebek sejumlah lokasi di Kabupaten Bekasi dan Malang, Jawa Timur yang diduga melakukan pengoplosan beras. Di Kabupaten Bekasi, pabrik dan distributor beras PT Indo Beras Unggul di Kecamatan Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi ini petugas menyita 1.161 ton beras. Pabrik ini diduga melakukan penipuan dengan menjual beras IR64 yang disubsidi pemerintah. Kemudian diganti kemasan premium dengan merek dagang Maknyus dan Ayam Jago. Sementara di Malang, petugas menyita 175 ton beras dari 2 pabrik pengolahan yang diduga beroperasi secara ilegal, yakni dari pabrik pengolahan beras milik PT Pilar Menara Mas, Desa Jambearjo, dan sebuah gudang di kawasan Dusun Karangasem, Desa Gondang Legi Wetan. Dari kedua lokasi penggerebekan, petugas menemukan kemasan beras premium merek Raja Lele, Bunga, dan Mangga. Diduga kedua tempat ini menjalankan praktik pengoplosan beras. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkap praktik kecurangan penjualan beras di negeri ini masih terjadi. Panjangnya rantai distribusi dari petani hingga sampai ke konsumen menjadi salah satu faktor penyebab praktik kecurangan ini. Kondisi ini dimanfaatkan para oknum pemain harga untuk membuat harga beras di pasaran melonjak. Dari sisi kompetisi, pasar yang bersifat terkonsentrasi seperti ini akan cenderung mengarah ke praktek kartel atau praktek persekongkolan dalam hal penetapan harga, kemudian pengaturan pasokan, bahkan pengaturan wilayah pemasaran. KPPU menilai harus ada regulasi yang mengaturnya, sehingga tidak ada perbedaan harga yang begitu jauh antara harga dari petani hingga konsumen. Selain itu, penindakan hukum harus terus dilakukan. Dwita Meiriani, Tri Iswanto melaporkan untuk NET. Sambut Hari Anak Nasional, organisasi Sahabat Anak gelar jambore khusus anak-anak marginal sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak?
Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Esmadeo, happy banget Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih Mas. Ya udah. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Ya, kembali di Net Bali, Presiden Joko Widodo hadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional 2017 di Pekanbaru Riau. Nah, di sana Presiden unjuk kebolehan bermain sulap, membagikan sepeda dan berpesan stop bullying. Inilah aksi Presiden Joko Widodo saat bermain sulap pada puncak peringatan Hari Anak Nasional di Pekanbaru Riau Minggu pagi. Kesuksesan Joko Widodo memainkan trik sulap ini disambut antusias ribuan anak-anak yang hadir. Selain sulap bunga, Presiden juga memainkan dua trik sulap lainnya di hadapan anak-anak. Video ini diunggah oleh akun pribadi Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Pekanbaru dipilih sebagai lokasi puncak perayaan Hari Anak Nasional karena kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi di wilayah Sumatera. Presiden pun berpesan agar anak-anak menjauhi bullying. Tidak boleh membuli teman-temannya, teman-temanku semuanya nggak boleh. Setuju? Tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh mencemooh temannya, tidak boleh mencela temannya juga tidak boleh. Anak-anak dengan teman-temannya harus saling menghargai, saling membantu, saling menolong. Selain menghibur anak-anak, Presiden Joko Widodo juga memberikan hadiah sepeda bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan.
Oki Sulistyo melaporkan untuk NET. Sambut Hari Anak Nasional, organisasi Sahabat Anak gelar jambore khusus anak-anak marginal. Sekitar 800 anak dilibatkan dalam kegiatan yang digelar selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Bermain, membuat kesenian, menggambar, mendongeng, menari, dan masih banyak lagi. Kegiatan seru yang dilakukan peserta jambore di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan. Jambore ini diikuti oleh 800 anak. Mayoritas dari mereka adalah anak jalanan dan pengamen yang ada di sekitar Jabodetabek. Diharapkan dengan adanya acara jambore bagi anak marginal ini semakin banyak orang yang peduli terhadap nasib anak-anak yang banyak menghabiskan waktu di jalanan. Kerjasama, harus saling tolong-menolong, tidak boleh saling berantem sama teman, tidak boleh rusuh ke tenda lain. Dari Maluku, warga di Kabupaten Seram menangkap seekor buaya raksasa sepanjang 5 meter. Perburuan buaya ini dilakukan warga setelah 3 warga tewas. Berbekal seekor ayam, warga Tansi Ambon, Kabupaten Seram bagian barat Maluku menangkap buaya raksasa sepanjang hampir 5 meter. Buaya terus memberontak sehingga evakuasi buaya sedikit terhambat. Evakuasi baru berhasil setelah warga memotong bagian tubuh reptil raksasa ini. Sebelumnya Sabtu sore kemarin warga dihebohkan dengan munculnya 3 ekor buaya raksasa di pesisir pantai. Perburuan buaya pun dilakukan lantaran 3 warga desa tewas. Diduga akibat dimakan buaya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Hingga kini warga masih memburu 2 buaya lainnya. Buleleng Festival 2017 kembali digelar Agustus mendatang. Sejumlah persiapan telah digelar pemerintah daerah untuk mensukseskan gelaran tahunan ini. Untuk kelima kalinya acara tahunan Buleleng Festival akan kembali digelar oleh pemerintah Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Buleleng Festival 2017 akan digelar di Jalan Ngurah Rai Pusat Kota Singaraja Buleleng. Dalam gelaran kelima ini masih kental akan kesenian khas seperti tahun sebelumnya. Namun di tahun ini akan ada penampilan tabuh Balai Ganjur kolosal dengan melibatkan 500 lebih seniman muda di Buleleng. Tak hanya itu, penampilan 10 kelompok seka ngoncang juga akan ditampilkan kembali. Dengan mengusung tema The Power of Buleleng, festival kali ini ingin lebih menunjukkan kekuatan kesenian Buleleng yang semakin kokoh dan tak mudah tergerus oleh zaman. Rencananya acara akan berlangsung selama 5 hari penuh yang terbagi dalam sejumlah zona. Tak hanya kesenian lokal, sejumlah pengisi acara berskala nasional pun akan ikut memeriahkan Buleleng Festival 2017. Khusus pada parade tarian massal, kesenian massal yang ada di Jalan Ngurah Rai ini, kita memilih Balai Ganjur dan Ngoncang. Kenapa dipilih itu? Karena sesuai dengan tema dari segi alat musik ataupun musik Bali yang memiliki power adalah Balai Ganjur. Karena itu kita pilih Balai Ganjur. Dalam tahun ini kita melibatkan 20 seke atau sanggar yang terlibat dalam parade Balai Ganjur. Selain sejumlah kesenian asal Buleleng, sejumlah sanggar tari asal Jakarta akan menampilkan tarian asli Betawi serta kuliner dan pameran kerajinan khas Bali Utara. Buleleng Festival kelima ini rencananya akan dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata pada 2 Agustus mendatang dan akan berlangsung hingga 6 Agustus 2017. Digelarnya Buleleng Festival setiap tahunnya sebagai salah satu ajang untuk menggali potensi kesenian asli yang semakin perlahan ditinggalkan oleh masyarakat Buleleng. Selain itu juga untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali Utara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Layangan naga raksasa sepanjang 250 meter dalam festival layang-layang di Pantai Mertasari Sanur. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Wah, ya.
adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of Ini Talk Show. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Nah, sekarang kita akan saksikan layangan naga raksasa yang ekornya aja nih mencapai 250 meter dan besarnya layangan ini sampai dibutuhkan ratusan orang untuk menerbangkan layangan tersebut. Layangan naga raksasa seberat 700 kg ini menari di atas langit pantai Mertasari Sanur Minggu sore. Dengan panjang 250 meter layangan ini berhasil terbang setelah dibantu ratusan orang untuk mengangkatnya. Sebelumnya layangan ini gagal terbang pada Sabtu sore karena banyaknya masyarakat yang memadati area pantai. Layangan raksasa ini adalah milik kelompok pemuda Banjar Dangi Peken, Desa Intaran Sanur, Denpasar. Layang-layang ini dinamai Naga Raja karena ukurannya yang sangat besar dengan lebar mencapai 11 meter dengan berat 700 kg. Membutuhkan minimal angin sebanyak 17 knot untuk menerbangkan layangan raksasa ini. Naga Raja berhasil mencatat rekor muri sebagai layangan terbesar dan terberat di dunia, mengalahkan layangan dari Jepang. Naga Raja ini kita buat di tahun 2016. Jadi pada dasarnya kita ingin membuktikan bahwasanya sistem knockdown, full knockdown
yang dimana itu layangannya dirakit ulang dan bisa dilepas, jadi sama kayak assembling begitu. Jadi kita ingin membuktikan bahwasanya sistem itu kuat untuk layangan raksasa ini dan layangan Nagaraja ini. Nagaraja mengundang banyak perhatian wisatawan yang sedang melihat festival layang-layang di Pantai Mertasari. Bahkan wisatawan mancanegara pun kagum melihat keberhasilan Nagaraja si layang-layang raksasa ini terbang. Well, it was amazing. We enjoyed the big kites. The weather was nice. It was some wind. We were afraid of big one a little bit, but when it fly, it was just magic. And I like it that we see it together, the biggest one in Indonesia. Tak hanya Nagaraja saja yang ada dalam festival layang-layang kali ini. Acara yang berlangsung di Pantai Mertasari Sanur ini juga disemarakan dengan berbagai jenis layangan tradisional Bali, seperti bebean, pecukan, janggan yang jumlahnya lebih dari 700 layang-layang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Festival Layang-Layang Nusantara, beragam jenis layang-layang dilombakan di sini, mulai dari yang ukurannya kecil sampai yang super besar. Inilah puluhan layang-layang cantik yang menghiasi langit Kediri Sabtu pagi. Semuanya beradu dalam gelaran Festival Layang-Layang Nusantara. Lebih dari 30 klub dari berbagai daerah ikut serta meriahkan festival. Tema yang diangkat adalah cerita Panji, yaitu tokoh kepahlawanan dari era Kerajaan Kediri. 3 kategori yang dilombakan yaitu kategori layang-layang tradisional, 2 dimensi berbentuk panji, dan layang jenis train. Kriteria penilaian yaitu originalitas, komposisi warna, dan bentuk cerita panji. Kami cinta dengan layang-layang dari kecil, sehingga dalam suatu yang gede kayak gini udah tua masih senang lagi. Kebetulan ada komunitasnya, Pak. Jadi setiap ada lomba dimanapun berada, kami selalu dapat informasi, sehingga kami punya rasa ingin meramaikan di mana yang penyelenggara. Tema Panji dipilih untuk memperkenalkan kepada masyarakat jika Kabupaten Kediri mempunyai ikon bersejarah dan harus dilestarikan, yaitu cerita Panji. Adalah kita fokuskan dengan kegiatan masalah Panji, ya, Panji. Jadi mulai ada seminar Panji, layang-layang Panji. Jadi kita ingin menggali ya sejarah Panji yang ada di Kediri. Acara ini merupakan bagian dari gelaran Festival Panji Nasional 2017. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Nah, masih berbicara tentang kearifan lokal, berbagai bentuk orang-orangan sawah dilombakan dalam Festival Panji Nasional di Kediri. Orang-orangan sawah yang dipamerkan berbentuk tokoh dari berbagai cerita rakyat. Ada buto ijo dari cerita Ande-Ande Lumut, Calon Arang, hingga Kelenting Kuning dalam cerita Yuyu Kangkang. Itulah orang-orangan sawah yang diperlombakan dalam Festival Panji Nasional yang dihelat di Kediri, Jawa Timur. Orang-orangan sawah adalah alat yang diletakkan di sawah untuk mengusir burung agar tak memangsa bulir padi. Festival diikuti oleh 26 peserta dari 26 kecamatan se-Kabupaten Kediri. Bentuk orang-orangan sawah sengaja dipilih dari berbagai cerita rakyat di tanah Jawa. Sedangkan ceritanya sendiri dilukis pada umbul-umbul yang terletak di sebelah orang-orangan sawah. Orang-orang sawah ini sebenarnya menggambarkan di mana per masing-masing daerah itu mempunyai sebuah cerita masing-masing ya. Di daerah masing-masing seluruh kecamatan ini kan mempunyai daerah, ada yang ceritanya tentang Yuyu Kangkang ataupun Timun Mas ataupun Endet. Jadi visualnya bisa digambarkan dengan orang-orangan sawah. Kriteria penilaian orang-orangan sawah ini diantaranya dari tata letaknya, bentuknya apakah menyerupai tokoh aslinya, serta cerita rakyat yang dipilih. Dengan kreativitas yang dimiliki peserta, orang-orangan sawah ini bentuknya unik, sehingga jadi daya tarik pengunjung untuk berfoto. Menurut saya kreasinya bagus, jadi petani, buat jerami, dan di tempat lain tuh kayaknya nggak ada. Sini tuh unik. Festival kali ini dimenangkan oleh Kecamatan Gampeng Rejo dengan cerita Ande-Ande Lumut. Sedangkan umbul-umbul terbaik diraih Kecamatan Grogol dengan cerita sama, yakni Ande-Ande Lumut. Festival ini merupakan rangkaian acara Pekan Budaya dan Pariwisata 2017 yang digelar pemerintah Kabupaten Kediri. Digelar mulai 16 hingga 22 Juli 2017, berlokasi di kawasan Monumen Simpang 5 Gumul, Kediri. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.
Eksotisme hutan lindung di Taman Nasional Bali Barat mengundang ratusan pelari lokal, nasional hingga mancanegara untuk bertarung dalam ajang pelataran Ekstrail 2017. Pelari merasakan sensasi menyusuri hutan lindung sambil melihat satwa khas Bali. Ratusan pelari nasional dan mancanegara Sabtu pagi berkumpul untuk menyusuri hutan lindung di kawasan Bali Barat dalam ajang pelataran Ekstrail 2017. Hutan lindung Bali Barat memang tengah menjadi primadona karena keindahan alamnya dan adanya satwa endemik burung jalak Bali. Selain masih segarnya udara di hutan lindung, para pelari dapat menemui berbagai macam satwa yang ada di dalam hutan lindung ini. Ada 3 kategori jarak dalam pelataran Ekstrail 2017, lari dengan jarak 50 km, 25 km dan 7,1 km. Selain untuk menjaga kelestarian alam dan mengenalkan pesona wisata Taman Nasional Bali Barat, ajang berskala internasional ini sekaligus sebagai promosi wisata yang dilakukan oleh pemerintah Bali Utara untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke kawasan ini. Dan tentu ini salah satu media promosi bukan untuk pelataran saja, tapi untuk secara keseluruhan kawasan di Bali Barat yang memiliki ekosistem yang luar biasa. Kita juga sudah menyadarkan masyarakat agar melakukan langkah-langkah upaya-upaya untuk pelestarian. Jadi keberadaan salah satu pelataran ini telah memberikan kontribusi terhadap menjaga ekosistem di kawasan sini. Tak hanya itu, untuk memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah, peserta merasakan pengalaman yang luar biasa menyusuri hutan lindung. Hutan seperti ini ada satuannya. Senang banget karena saya kan juga dari desa. Tadi ketemu apa aja ketika ini dalam hutan? Nggak ketemu apa-apa. Binatang satwa ini nggak ada ya? Satu pun nggak. Nggak ketemu. Saya lumayan sering sih. Iya. Yang paling menantang? Kemarin di Jungle Run di Buyan. Ya. Dalam lomba lintas alam ini keluar sebagai juara pada jarak 50 km. Pelari asal Filipina, Manoliti Vivina, dan pada kategori wanita diraih oleh pelari asal Malaysia, Tahira Najmunisa Muhammad. Pada jarak 25 km diraih oleh pelari asal Indonesia, Hadi Firmansyah dan Ayu Sukartini pada kategori wanita. Sedangkan pada jarak 7,1 km dimenangkan oleh pelari lokal asal Buleleng Nyoman Agus Erawan dan Mi Ketut Cita. Baik, terima kasih. Putri Jana melaporkan untuk NET. The Blues berhasil mendapatkan Alvaro Morata dari Real Madrid. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di NET.
Transfer yang lagi anget-angetnya nih, teka-teki siapa ujung tombak Chelsea akhirnya terjawab. The Blues berhasil mendapatkan Alvaro Morata dari Real Madrid. Perburuan striker baru Chelsea akhirnya tutup kasus. Setelah Real Madrid menyetujui paket transfer 70 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk penjualan Alvaro Morata ke Chelsea. Pada hari Jumat, Morata resmi diperkenalkan sebagai pemain Chelsea dan diikat kontrak selama 5 tahun. Kepindahan Morata ke Stamford Bridge menjadi akhir yang seimbang bagi perang Chelsea dan Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, MU sukses membajak striker incaran The Blues Romelu Lukaku dari Everton. Dan akhirnya The Blues mendapatkan Morata yang sebenarnya adalah incaran setan merah. Bersama Chelsea, Morata diplot untuk menjadi ujung tombak utama menggantikan Diego Costa, yang belum lama ini menyatakan secara frontal tidak ingin lagi membela Chelsea. Costa mengenakan seragam Atletico Madrid dan mengejek Antonio Conte ketika melakukan live di akun Instagram miliknya. Melihat perbandingan total lesakan gol kedua striker musim lalu, publik Stamford Bridge layak cemas karena Morata tertinggal dari Costa. Namun ternyata Morata adalah sosok striker yang lebih efisien dalam tim player jika statistik performanya dibagi per pertandingan. Bahkan Morata mampu mengungguli Costa di sektor duel dan duel udara. Secara keseluruhan Morata lebih komplit ketimbang Costa. Namun datang dengan bandrol mahal mencapai 70 juta pounds tentu menjadi beban tersendiri bagi pemain yang baru menginjak 24 tahun ini. Apalagi kini Morata sukses jadi pemain Spanyol termahal dunia. Menggeser Fernando Torres dengan 50 juta pounds pada tahun 2011 yang juga direkrut oleh Chelsea. Tentu masih segar diingatan bagaimana Fernando Torres yang dibeli dari Liverpool dengan ekspektasi tinggi gagal bersinar. Meski berhasil memenangi Liga Champions dan Europa League, Torres gagal melanjutkan ketajamannya yang sebelumnya ditampilkan bersama Liverpool. Berseragam The Blues, El Nino hanya menyerangkan 20 gol dari total 110 penampilan di ajang Liga. Sebelum Torres, striker dengan nama besar seperti Adrian Mutu, Hernan Crespo, Mattia Kesman, hingga Andriy Shevchenko yang sebelumnya tampil gahar untuk klubnya masing-masing akhirnya gagal tampil maksimal di Chelsea. Tapi Alvaro Morata tentu akan berupaya tampil maksimal berseragam The Blues. Apalagi Chelsea dinakodai oleh Antonio Conte, pelatih yang memboyong Morata dari Madrid ke Juventus pada tahun 2014. Meski keduanya akhirnya gagal bekerja sama karena Conte meninggalkan Juve untuk melatih timnas Italia. Kerjasama yang sempat tertunda akan dibuktikan keduanya di musim mendatang. Kita ke seputar Juve yang sekarang punya dua kiper keren, Buffon dan Wojciech Szczesny yang tadi dua-duanya main di laga lawan Barcelona. Ya, diboyong dari Arsenal buat jadi penerus Buffon, Szczesny justru malah jadi ancaman buat karir Buffon di musim terakhirnya di Juventus. Kiper-kiper legendaris Italia Gianluigi Buffon di lapangan hijau hanya tinggal sebentar lagi. Belum lama ini Gigi mengungkapkan dia akan pensiun dari sepak bola usai perhelatan Piala Dunia 2018. Artinya di level klub Buffon hanya akan bermain satu musim lagi bersama Juventus. Rencana Gianluigi Buffon pensiun musim depan diantisipasi si nyonya tua dengan datangan kiper baru Wojciech Szczesny dari Arsenal. Untuk memboyong kiper internasional Polandia ini, Juve harus merogoh kocek sebesar 12,2 juta euro atau sekitar 190 miliar rupiah. Nilai ini juga masih bisa bertambah jika ditambah dengan bonus maksimal yang bisa mencapai 3,1 juta euro. Meski didatangkan sebagai calon penerus Buffon, namun bisa saja Szczesny justru menjadi pesaing Buffon di pos penjaga gawang utama. Mengingat penampilan kiper Polandia ini juga sangat cemerlang ketika bermain sebagai pemain pinjaman di AS Roma musim lalu. Kiper 27 tahun ini hanya kebobolan 38 kali dari 38 laga Serie A musim lalu. Selain itu dia juga keluar sebagai kiper dengan catatan clean sheet terbanyak di Serie A dengan catatan 14 kali clean sheet. Bukan tidak mungkin Buffon justru tergeser mantan kiper Arsenal ini lebih cepat. Apalagi Szczesny datang dengan motivasi tinggi dan menekankan dia hijrah ke Juve bukan sekedar untuk menjadi cadangan semata. Every player wants to be successful and there's one way to become better and become successful is to play for Juventus because you are guaranteed to be pushed to your maximum to become the best you can possibly be. And Buffon pun siap menerima tantangan dari Szczesny dan bersaing untuk memberikan yang terbaik untuk Juve musim ini. Namun satu yang pasti, Buffon kini bisa tenang jika akhirnya pensiun nanti. Sebab dia yakin Szczesny adalah kiper yang berkualitas yang bisa mengamankan gawang Juve sebaik dirinya selama berseragam Juventus.
Apalagi dalam waktu 1 musim ke depan, kiper legendaris ini bisa memimpin Szczęsny untuk menjadi kiper yang lebih baik lagi. Setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya Liverpool bisa raih gelar Premier League pertama mereka. Tapi ini bukan gelar Premier League yang sebenarnya. Dan ini cuma Premier League Asia Trophy yang dihelat di Hong Kong dan hanya diikuti oleh 4 klub. Nah, di ajang ini pula Liverpool bisa memperkenalkan jersey ketiga mereka untuk mengarungi musim kompetisi 2017-2018. Liverpool raih hasil positif jelang bergulirnya musim kompetisi 2017-2018. Berpartisipasi di ajang Premier League Asia Trophy yang dihelat di Hong Kong, The Reds sukses tampil sebagai juara. Menghadapi Leicester City di partai final, anak asuh Jurgen Klopp sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-15 lewat gol Islam Slimani. Tapi 2 gol balasan yang dicetak oleh rekrutan anyar Mohamed Salah serta Philippe Coutinho membuat The Reds berbalik unggul dan keluar sebagai juara. Selama berada di Hong Kong, Liverpool tak hanya jalani persiapan pramusim. Awal pekan lalu, mereka juga resmi meluncurkan jersey ketiga untuk musim kompetisi 2017-2018. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, jersey ketiga Liverpool ini terbilang cukup eksentrik karena didominasi oleh warna oranye. Sementara untuk posisi penjaga gawang, warna hijau dipilih jadi warna dasarnya. 3 hari usai dirilis, jersey ketiga Liverpool ini langsung dipakai oleh Jordan Henderson dan kawan-kawan saat berhadapan dengan Crystal Palace di babak semifinal Premier League Asia Trophy. Hasilnya, The Reds berhasil meraih kemenangan 2 gol tanpa balas lewat gol Dominic Solanke serta Divock Origi. Selain Liverpool, beberapa klub top Eropa juga pernah meliris jersey ketiga mereka yang cukup unik. Salah satunya adalah Real Madrid. Jelang musim kompetisi 2014-2015, raksasa Spanyol Real Madrid meliris jersey ketiga mereka yang lain dari musim-musim sebelumnya. Dibuat oleh desainer asal Jepang, Yohji Yamamoto, jersey ini memiliki watermark naga di bagian depan yang menyambung sampai bagian belakang. Lambang naga dipilih karena dapat mewakili ambisi dan determinasi Real untuk selalu raih kejayaan. Klub asal Italia, Inter Milan juga memiliki jersey ketiga yang unik di musim 2016-2017. Namun sayangnya jersey yang kali pertama dipakai Mauro Icardi dan kawan-kawan di laga kontra Hapoel Beersheva ini justru menuai respon negatif. Memiliki warna biru di bagian atas dan warna hijau cerah di bagian bawah, jersey ini jadi bahan olok-olok di media sosial karena dinilai mirip dengan warna salah satu produk minuman asal Amerika Serikat. Sejumlah model dengan postur tubuh gemuk berlenggak-lenggok di atas catwalk dalam ajang bertajuk Fashion Motion 2017. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi
mah Dewo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, buat panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Ya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Sejumlah model dengan poster tubuh gemuk berlenggak-lenggok di atas catwalk. Ajang yang bertajuk Fashion Motion 2017 ini merupakan sebuah bentuk kampanye body positivity. Berbeda dengan fashion show biasanya, dalam Fashion Motion 2017 yang digelar Sabtu malam, sejumlah model bertubuh gemuk terlihat sangat percaya diri berlenggak-lenggok di atas catwalk. Penampilan yang luas layaknya model profesional mampu memukau para undangan yang hadir. Mengusung tema Just a Casual Day, para model hadir menggunakan busana casual rancangan dari dua desainer muda. Tak sekedar menampilkan brand fashion terbaru, ajang ini merupakan sebuah kampanye body positivity untuk lebih menghargai dan mencintai tubuh mereka bagaimanapun bentuknya. Apapun bentuk tubuh kalian, karena seperti yang kita ketahui di sini sering zamannya sekarang bullying segala macam ya. Jadi ini mungkin satu petikan yang tepat sekali yang kita akan share kepada seluruh masyarakat di era globalisasi ini, dan semoga orang-orang yang akan hadir di Fashion Motion kali ini bisa mendapatkan satu petikan dan bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat. Meskipun memiliki tubuh yang gemuk, para model tetap percaya diri mengikuti fashion show ini. Menurutnya, kondisi tubuh yang fit dan pola hidup yang sehat juga harus tetap menjadi perhatian. Kalau menumbuhkan percaya diri itu, kalau saya bilang sebenarnya sih semuanya kembali pada diri sendiri ya gitu. Cuman yang terpenting kan kalau awalnya kita sudah bisa bersahabat dengan diri kita sendiri, otomatis kan percaya diri itu akan berkesinambungan dari itu sendiri, Mas. Selain fashion show, dalam ajang ini juga digelar talk show mengenai body positivity. Diharapkan melalui acara ini dapat lebih menumbuhkan rasa percaya diri bagi wanita bertubuh gemuk. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Dari Bali kita ke Singapura, dan kali ini saya mau ikutan lomba lari nih. Tapi uniknya kamu nggak lari aja loh, tapi sambil bawa durian. Ratusan warga Singapura ambil bagian charity run sejauh 5 km Minggu pagi waktu setempat. Tak sekedar lari, mereka berlari sambil membawa durian sampai ke garis akhir.
Usai berlari, para peserta lesehan dan menyantap buah di tempat sambil menyeruput air kelapa. Oh, actually I had gloves on and then I held it. So when one hand is tired, I change to the other. Was it difficult? It is rather difficult. After some time, you'll find that it gets really heavy. Yeah, but I think it's a fun experience. Tiap peserta wajib membayar tiket sekitar $15 Singapura atau sekitar Rp146.000. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZI, portal berita referensi Anda di www.netzi.id. Saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.